Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini saya mau buat donat tanpa ulen, tanpa mixer. Hasilnya super duper empuk, super duper lembut, mulus, tidak kempes, serta white ringnya keluar. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan 130 ml air hangat. Airnya air hangat, jangan sampai panas ya. Kemudian tambahkan 45 gram gula pasir atau setara dengan 3 sendok makan, 1 sendok teh ragi instan. Selanjutnya aduk-aduk sampai gula larut. Setelah gulanya larut seperti ini, kemudian tutup dan diamkan kira-kira 10 menit sampai berbuih. Setelah sekitar 10 menit didiamkan, ini raginya berbuih, tandanya masih aktif dan bisa kita gunakan. Selanjutnya tambahkan 2 kuning telur, 30 gram margarin yang sudah dicairkan atau setara dengan 2 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan 1 buah wadah. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 25 sendok makan. Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk denkau, 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian beri ruang di tengah. Setelah itu kita masukkan campuran air ragi, dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Kemudian aduk-aduk menggunakan spatula atau sendok, diaduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, ini sudah tercampur rata, jadi tekstur adonannya agak lengket seperti ini ya. Setelah itu tutup adonan memakai plastik wrap atau kain bersih. Lalu istirahatkan atau proofing adonan kira-kira 40 menit sampai mengembang dan sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Setelah sekitar 40 menit didiamkan, ini adonannya sudah mengembang. Kemudian buka tutup adonan. Selanjutnya kempiskan adonan memakai jari. Supaya adonannya tidak lengket di tangan atau di jari, tangannya bisa diolesi dengan minyak goreng ya. Selanjutnya angkat dan keluarkan adonan. Lalu rounding atau bulatkan. Selanjutnya taruh di atas papan kerja atau alas kerja. Kemudian bagi-bagi adonan. Di sini saya bagi menjadi 16 bagian dan saya timbang per bagian 30 gram atau sesuai selera ya. Setelah adonannya selesai dibagi dan ditimbang seperti ini, kemudian tutup adonan supaya permukaannya tidak kering. Selanjutnya ambil 1 bagian adonan, kemudian kempiskan memakai jari supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Kemudian ini kita bulatkan atau kita rounding.
Setelah selesai saya rounding seperti ini, kemudian saya taruh di atas alas cupcake yang sudah saya taburi dengan tepung terigu. Selain memakai alas cupcake seperti ini, bisa diganti dengan kertas roti, kertas nasi, ataupun kertas bakpao ya. Saat meronding seperti ini, diusahakan dironding sampai padat supaya permukaannya mulus dan tidak ada gelembung-gelembung udara ya. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibulatkan atau dironding. Nah, ini adonannya sudah selesai semua dironding. Contoh adonan yang kurang proofing, apabila kita sentuh seperti ini, dia tidak akan meninggalkan bekas jejak jari kita, dan apabila diangkat akan masih terasa berat ya. Selanjutnya siap kita bentuk adonan. Sebelum kita bentuk, kita pipihkan dulu memakai telapak tangan atau jari. Kita pipihkan secara perlahan. Adonan yang pertama dibentuk adalah adonan yang pertama dironding ya. Selanjutnya bentuk atau lobangi adonan. Di sini saya lobangi memakai tutup hand sanitizer yang sudah saya cuci bersih. Selain dilobangi memakai tutup botol seperti ini, bisa dilobangi memakai spuit ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipipihkan dan selesai dilobangi. Setelah seluruh adonan selesai dibentuk dan dilobangin seperti ini, kemudian tutup memakai kain bersih. Selanjutnya proofing adonan kira-kira 20 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing atau di daerah masing-masing. Setelah sekitar 20 menit didiamkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Adonan yang siap proofing atau pas proofing, apabila kita sentuh memakai jari, dia akan meninggalkan bekas jejak jari kita dan akan kembali perlahan ke bentuk semula, dan apabila diangkat akan terasa ringan dan sudah mengembang 2 kali lipat. Adonan yang pas proofing atau siap proofing artinya siap kita goreng. Adonan yang pertama digoreng adalah adonan yang pertama dibentuk ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng dengan api yang sangat kecil. Setelah minyaknya panas, kemudian masukkan adonannya, dan ini digoreng tetap menggunakan api yang sangat kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong. Kemudian putar-putar lubangnya seperti ini supaya lubangnya tidak tertutup ya. Setelah satu sisi sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian balik. Setelah dua sisi donat sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian angkat, lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Adonan yang kurang proofing apabila digoreng, hasil donatnya akan keras dan weatheringnya tidak keluar. Adonan yang pas proofing atau siap proofing, apabila digoreng, hasil donatnya akan empuk, lembut, mulus, tidak kempes, serta weatheringnya keluar. Sebaliknya, adonan yang overproofing, ciri-cirinya apabila kita sentuh adonannya memakai jari, maka bekas jejak jari kita akan tinggal diam di tempat dan tidak akan kembali ke bentuk semula.
Jika adonannya digoreng, hasil donatnya akan kempes atau keriput. Untuk menghasilkan donat yang empuk, lembut, mulus, tidak keriput atau kempes dan white ringnya keluar, perhatikan waktu proofing atau waktu fermentasi adonan ya. Intinya supaya kita berhasil membuat donat, waktu proofing atau waktu istirahat adonan harus pas dan sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Semakin panas suhu di dapur kita, adonan kita akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Nah, ini sudah selesai semua digoreng. Kalau mau diberi topping, dibiarkan dulu sampai dingin atau hangat ya. Setelah donatnya sudah dalam keadaan dingin, kemudian beri topping. Di sini saya beri topping gula kastor atau sesuai selera ya. Nah, ini dia donatnya sudah jadi. Donat ini walaupun tanpa ulen, tanpa mixer, hasilnya super duper empuk, super duper lembut, mulus, tidak kempes, tidak keriput, serta white ringnya keluar. Ini harus dicoba dan wajib dicoba. Ini recommended banget ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.